polisi. Orang datang ke tempat kita karena market kita bersih, karena jujur, timbangannya penuh, tidak bohong, karena barang-barangnya baru, tidak expired. Investasi bodong 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur tengah diusut polisi. Kalau orang tidak dikenal, bikin kesalahan bisa dia sendiri, Pak. Tapi kalau model-model Ustadz yang terkenal ini, bikin satu aja kesalahan, ditiru orang banyak, udah nggak tahu gimana ngejar tobatnya itu. Dosa jariah. Iya, dan terus disampaikan, apalagi sekarang dengan seperti ini lebih sensitif lagi. Maka belanjanya juga harus berjamaah. Kita sudah ada 212 Mart belanja di warung Muslim. Amanah. Kebohongan itu tidak ada guna sama sekali. Karena Allah tidak mungkin kita bohongi. Dia tahu apapun yang kita lakukan. Tidak ada orang yang jago berbohong. Orang tidak ketahuan kebohongannya bukan karena jago berbohong, tapi karena Allah belum membuka. Bagaimana cara umat Islam bisa mandiri secara ekonomi sehingga generasi Islam berikutnya generasi yang cemerlang? Jangan belanja di toko kafir. Jangan belanja di toko kafir. Tidak ada orang jago. Wah, ini dilindungi dengan strategi ini dilindungi dengan teknologi ini dilindungi oleh pejabat ini. Tidak bisa. Kalau Allah mau ngebuka, kebuka tuh. Kalau Allah mau ngebuka, kapanpun Allah mau kebuka, buka tanpa bisa dicegah siapapun. Amanah, tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak ada dusta, tidak ada barang yang sudah expired. Dia menyaksikan wa na'lamu ma tuwaswisu bihin nafsu, dan dia mengetahui apa yang terlintas di dalam hati. Polres Samarinda akan memanggil sejumlah pihak untuk kasus yang merugikan warga lebih dari 2 miliar rupiah itu. Oleh karena itu, kebohongan betul-betul sikap yang sangat konyol, merugikan, mencelakakan, dan menghinakan diri kita. Tuh, kalau kita mau bantu ekonomi umat Islam jangan belanja di toko kafir. Gak ada yang jago bohong, jago nipu, gak ada. Waktunya dibuka, kebuka. Makanya Allah ngebuka macam-macam, lewat HP, ada yang lewat rekaman. Deklarasi market 212. Dokter-dokter spesialis silakan naik ke atas. Lah kan jelas sekali Ustadz, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tuh tidak lihat rupa dan harta, tapi Allah melihat hati dan amal. Setelah menerima laporan korban penipuan investasi 212 Mart pada Jumat lalu, polisi mulai menjadwalkan pemeriksaan sejumlah pihak. Tetapi orang yang akan menipu tuh berlebihan untuk meyakinkan bahwa dirinya itu memang layak dipercaya lah. Goalnya ke sana. Goalnya adalah bahwa dirinya ini sangat layak dipercaya. Kita lihat inilah jihad itu, jihad ekonomi. Yang punya kemampuan ekonomi dimanapun berada, maka perbaiki ekonomi umat. Allahu Akbar. Yang pertama mujahid, yang merasa berjuang sampai terbunuh di medan perang. Dan ketika dihisab, ditampakkan nikmat, dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjuang sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan lillahi ta'ala. Apa Allah menjawabnya? Kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Kamu berjuang karena ingin dianggap pemberani, dan sudah engkau dapatkan ujian itu. Akhirnya dia diseret, tertelungkup, masuk ke dalam neraka. Kasus ini berawal dari ajakan investasi untuk mendirikan sebuah usaha toko 212 Mart di Samarinda pada 2018 yang lalu. Pembentukan toko dilakukan melalui metode pengumpulan dana investasi masyarakat secara terbuka dengan melakukan transfer minimal 500.000 hingga maksimal 20 juta rupiah. Proporsional aja lah, yang wajar-wajar aja dalam segala hal. Ya, udahlah, Allah udah tahu kok. Menurut kuasa hukum para korban, ada sekitar 600 orang yang telah berinvestasi di tempat usaha tersebut dengan nilai total investasi mencapai 2 miliar rupiah.
maka belanjanya juga harus berjamaah. Kita sudah ada 212 mat berjamaah, jangan sampai tinggal berjamaah, belanja di warung muslim. Yang kedua itu yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Tidak semua ke sorga. Kita bisa berbohong, orang lain tidak tahu, bukan karena kita pandai berbohong. Orang bisa dibohongi karena Allah menutupi kebohongan kita, dan bila saatnya Allah membuka, tidak ada satupun yang bisa menolak apa yang Allah tetapkan. Dan bila Allah membuka aib kita, maka kehormatan kita akan jatuh, tidak akan dipercaya. Sekalipun kita berbicara benar, sekali kebohongan kita terbuka, tidak akan lagi dipercaya. Jadi nggak cukup kita sibuk beramal kalau tidak mujahadah membersihkan hati. Dan cuma satu penyebabnya, dia senang dengan kedudukan di sisi manusia dengan menggunakan amalan akhirat. Itu yang membuat Allah marah. Jadi jangan kaget kalau di akhirat, na'udzubillahi min zalik, ada ulama yang terkenal di dunia tapi tidak ke sorga. Hati-hati nih, sekarang dalam situasi begini penipu berkeliaran. Sorga. Jadi jangan kaget kalau di akhirat, na'udzubillahi min zalik, ada ulama yang terkenal di dunia tapi tidak ke sorga. Orang yang berkecenderungan mau menipu itu nanti dia akan menyampaikan sesuatu yang sangat menguntungkan untuk kita, ya. Pokoknya kita ini akan untung besar saja. Mencari kedudukan dunia dengan berbagai macam bunga-bunga keindahannya, justru dengan amal akhirat. Ya, itu yang membuat Allah. Padahal yang diinginkan Allah, tundukkan dunia untuk memperoleh akhirat. Iya. Ini juga sudah, misalkan ketemu dengan potretnya, nanti dia tunjukkan, nih penipu tuh akan menunjukkan berita-berita, potret-potret apapun yang membuat kita percaya. Pokoknya dia akan berusaha keras membuat kita percaya. Sholatnya sudah berjamaah, puasanya sudah berjamaah, haji umrohnya sudah berjamaah, tapi ekonominya belum berjamaah, kita belum kafah. Jangan tabligh akbar ramai hanya sekedar kerumunan. Bagaimana kerumunan itu dirubah menjadi kekuatan. Maka belanja ke tempat belanja muslim 212 mat. Amanah, amanah. Tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak dusta, tidak ada barang yang sudah expired. Ilmunya luas, dalilnya bagus, baca Qur'annya fasih, hafal Qur'an, tapi ketika dihisab, kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan dakwah karena ingin dianggap alim, dianggap ulama, dai, kondang, dan sudah engkau dapatkan di dunia, diseret tuh ke neraka. Wa asiru qaulakum ma'wijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan, Allah Maha tahu semua yang ada di dalam hati. Belanja ke tempat supermarket mat Islam, kita mat 212 mat warung Islam, bukan berarti memusuhi non-muslim. Kita bersaudara. Salahkan seorang muslim belanja di tempat saudaranya yang muslim? Kalau orang itu pembohong atau penipu, kita tetap niatnya baik, ya, dan kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Karena semakin banyak orang berbicara, semakin membuka siapa dirinya. Maka insya Allah perputaran ekonomi umat, kita yang punya umat ini, maka jangan sampai susu punya kambing tapi sapi punya nama. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita selalu berkah dengan belanja ke tempat belanja muslim. Engkau ingin dianggap qori dan sudah engkau dapatkan. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang Qur'annya, yang kurang satu saja. Apanya Ustaz? Keikhlasan hati. Hatinya. Cirinya yang pertama nih, kalau teman-teman nanti loh kok tahu ya pengalaman ketipu, ya, dan pengalaman beberapa pertemuan dengan yang akhirnya diketahui orang ini berbohong. Belanja, gerakan belanja tempat orang Islam. Kalau belanja tempat orang Islam, nawarnya sekali aja. Ibu-ibu jual ikan, tangannya sudah lisut jam 11 aja, ditawarlah. Berapa bu? 5.000. Ish, maafnya 2.500 ya. Meleleh air mata ibu daripada tak laku. Tetapi kalau orang yang mau menipu tuh kelihatan gigih sekali untuk meyakinkan bahwa dirinya tuh orang yang bisa dipercaya. Nah, itulah intinya, ya. Petani kita bertanam padi, sana langsung datang ke sana. Jadi dari sini langsung ke tempat jual padi.
Jual beras langsung, sehingga mata rantai rentenir petani susah dikasihnya pinjaman harus dia ulur bunganya mencekik leher bintang darah. Nanti kita potong langsung kami dari 212, ini beras bapak untuk bapak, ini semua langsung dibungkus. Bukan kurang perjuangannya, bukan kurang pengorbanannya, bukan kurang pengakuannya, yang kurang cuma satu, hatinya lebih suka dipuji oleh manusia daripada kedudukan di sisi Allah. Tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. 212 Mart itu adalah pasar Islam. Bapak ini untung loh Pak, kalau Bapak nitip di sini, ini juga nitip. Nanti sebulan pertama bisa tuh, misalkan kita nitip 10 juta, dia kasih 1 juta. Wow, 10%. Sudah terkumpul, kabur lah. Dan uang yang 1 juta, yang 5 juta tadi adalah sebetulnya uang kita sendiri. Al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah minal mu'minid dha'if, daripada mu'min yang lemah. Kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat otaknya, kuat ilmunya, kuat imannya. Orang miskin, kada al-faqru ayyakuna kufran, kata Sayyidina Ali. Hampir saja orang fakir itu berubah menjadi kafir, na'udzubillah. Makin banyak kita mendengar, sebetulnya kita makin banyak tahu, ya, karena ya kecuali pembohong yang ulung, tetapi kalau orang sudah banyak sekali bicaranya itu cenderung mudah kebaca. Maka sholat kita berjamaah, puasa kita berjamaah bulan Ramadan, pergi ke Makkah, tawaf dan sa'i berjamaah, maka belanjanya juga harus berjamaah. Kita sudah ada 212 Mart berjamaah, jangan sampai tinggal berjamaah. Belanja di warung muslim, amanah. Orang yang belajar agama dan yang mendakwahkannya seperti Ustadz Abdul Somad, belajar sampai ke Mesir, sampai ke Maroko. Itu yang kedua. Merasa lama di Arab. Waduh, padahal onta lebih lama. Biarlah orang datang belajar tempat kita bukan karena kita menjelek-jelekkan orang. Timbangannya amanah, barang-barangnya baru, berkualitas, tidak ada tipu, karena Nabi kita mengajarkan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Kalau orang yang berniat kurang baik, biasanya ada cirinya, ya. Ciri khasnya adalah orang itu kalau bicara tuh ingin sekali tampak meyakinkan. Dan yang paling penting, yang ujung adalah izzah, ada kebanggaan. Bangga kita orang muslim menjadi kaya, bangga kita produk-produk muslim dipercaya. Dari mulai air minumnya, minyak gorengnya, kita memotong rentenir mata rantai begitu jauh. Dari mulai penjual beras, padinya sudah dibeli oleh rentenir, lalu mata rantai sampai ke kota, sehingga dia makin miskin, yang kaya makin kaya. Kalau orang tidak dikenal, bikin kesalahan bisa dia sendiri, Pak. Tapi kalau model orang, hampir nyebut kita, model Ustadz yang terkenal ini, bikin satu aja kesalahan, ditiru orang banyak, udah nggak tahu gimana ngejar tobatnya itu. Dosa jariah. Iya, dan terus disampaikan, apalagi sekarang dengan seperti ini lebih sensitif lagi. Sedangkan ini langsung nanti dibeli lalu dijual, sehingga kita bisa mengangkat harkat martabat seorang muslim. At-tajirus shadiqul amin, pedagang yang jujur dan amanah. Hendaklah kalian menjadi orang yang benar dan jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran, tekad yang hidup lurus, benar, inilah yang mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Khairun, di mata Allah orang paling baik, nanti di akhirat akan dibangkitkan bernama Ma'as-Siddiqin, bersama orang yang benar, Ma'an Nabiyyin, bersama para nabi, Was-Siddiqin, orang-orang yang benar, Was-Syuhada, bersama orang yang mati syahid, Was-Salihin, bersama orang-orang yang saleh. Fa innal kadhib, karena dusta, yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Dan fujur itulah yang mengantarkan menjadi ahli neraka. Jadi mustahil bangsa kita ini akan dipenuhi kebaikan kalau tidak jujur.
Mari kita belanja, mari kita berikan apa yang bisa kita mampu. Kita berharap ini bukan menjadi yang terakhir, tapi akan ada 21 mat yang lain. Ada kita mat, ada muslim mat, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan ekonomi. Akhirnya saya ucapkan selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.